pembelajaran kali ini yaitu tema 3. Temanya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema hewan dan tumbuhan di sekitar rumahku. Itu adalah tema dan subtemanya. Sedangkan nanti tujuan pembelajaran hari ini anak-anak dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian anak-anak juga dapat membuat laporan setelah melihat, mengamati berlaporannya. Dan yang ketiga, anak-anak nanti bisa membuat daftar pertanyaan untuk persiapan kalau wawancara. Buat kalimat dengan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, itu yang anak-anak harus pelajari hari ini dan anak-anak buat. Sementara kegiatannya nanti anak-anak bisa mengamati, kemudian bisa menanya, mengeksplorasi, kemudian mengomunikasikan dan menyimpulkan. Nah, itu kegiatan yang akan kita lalui hari ini. Nah, sekarang Ibu ada bawa tanaman nih. Ada bawa tanaman. Ini tahu tanaman apa ini? Ini? Oke. Nah, anak-anak tahu betapa pentingnya tanaman-tanaman ini untuk kita. Nah, kalau pembelajaran yang lalu kita sudah tahu kewajiban kita apa terhadap tumbuhan, kita merawat dan menjaganya untuk menjadikan manfaat bagi kita. Betapa penting peran tumbuhan tanaman bagi kita. Itu pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang ini anak-anak bisa memperhatikan tanaman ini. Sebelumnya kita menyanyi dulu, menyanyi bagian-bagian ini. Mari kawan-kawan kita sebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Ayo kawan-kawan sama-sama sebut akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, oke. Jadi bagian-bagian bunga itu apa? Ya, baik. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Nah, yang bawah ini karena masih kecil belum ada bunga dan buahnya. Nah, tapi yang bagian tumbuhannya lengkap seperti itu. Jadi semua itu ada fungsinya. Akar ini berfungsi sebagai apa? Batang sebagai apa? Daun, bunga, buah ada fungsinya masing-masing. Anak-anak harus tahu. Untuk itu anak-anak sudah membawa masing-masing tanaman yang dari rumah itu sudah suruh bawa itu, amati. Nanti kamu buat laporan. Yang kamu amati bagian-bagian bunga itu, bagian-bagian tumbuhan itu juga fungsinya apa? Sebelumnya ada yang tahu fungsinya? Akar itu apa? Baik. Menyerap air dan cahaya. Nah, batang untuk apa? Ya, baik. Batang untuk menyalurkan makanan dari apa? Yang
dari serap akar tadi ke seluruh bagian tumbuhan. Ini dari akar ini yang menyerap air dan cairan, kemudian disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Batang sudah. Sekarang daun untuk apa nih? Baik. Oh ya, untuk tempat fotosintesis. Kemudian mana lagi? Bunga untuk berkembang biakan. Buah untuk apa? Siapa yang tahu? Ya, baik. Kalau biji? Ya, benar. Nah, sekarang coba ke kelompok. Anak-anak ke kelompok, diskusikan, nanti laporkan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, anak-anak, diskusikan, nanti laporannya tulis di sini. Yang Ibu bagi nih. Ibu bagi, nanti laporkan dengan tanaman yang kamu sudah bawa dari rumah. Juga bisa melihat yang Ibu bawa tadi. Ibu beri waktu 10 menit ini untuk mengamati tanaman yang kamu bawa ini. Bagaimana bisa mengamati? Ya, silakan amati dengan teliti supaya tidak ada yang salah. Oke, baik, sudah selesai. Nah, sekarang masing-masing kelompok laporkan apa yang kamu amati tadi. Oke, kelompok 1. Coba maju laporkan. Nanti teman kelompok lain bisa menanggapi ya. Baik, nah, bagus. Kelompok 1 sudah baik. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Ayo maju. Ya, bagus. Nah, kelompok 2 juga sudah bagus. Kelompok 3. Mari maju. Ya, kelompok 3 sangat bagus. Nah, kelompok 4. Baik, kelompok 4 juga bagus. Yang lain bisa menanggapinya. Mungkin ada kelompok yang belum pas di kelompok itu. Ibu, saya mau tanya misalnya di kelompok itu kurang pas. Boleh menanggapinya. Ya, baik, coba kelompok 2 menanggapinya. Bagus. Kelompok 2 bisa menanggapi dari kelompok yang sudah menyampaikan tadi. Sekarang kelompok 5. Kelompok 5 maju. Ya, bagus. Nah, anak-anak sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan tadi dengan mengidentifikasi masing-masing fungsinya itu untuk apa bagi tumbuhan itu sendiri. Nah, itu sudah dilakukan. Kalian sudah melakukan. Nah, sekarang setelah kamu mengidentifikasi tumbuhan, sudah tahu bagian-bagiannya dan fungsinya, sekarang kamu melihat di buku. Di buku halaman 23. Oh, minta maaf, halaman 25. Halaman 25. Halaman 25 itu bisa kamu lihat, kamu membaca di situ. Kamu membaca.
membaca supaya mengerti di situ tentang bacaan itu, yaitu tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Kamu baca baik-baik, nanti bisa membuat pertanyaan di situ dengan kalimat yang baku, kosakata yang baku. Nah, di situ ada bacaannya, nanti anak-anak bisa lihat. Ini anak-anak sudah kembali ke tempat duduk nih. Nah, kembali ke tempat duduk, kerjakan masing-masing. Membuat pertanyaan. Ingat, kalau membuat pertanyaan itu pakai kalimat tanya. Kalimat tanya itu memakai kata tanyanya apa ya? Nah, biasa kita singkat adik Simba. Adik Simba itu apa? Adik Simba itu kalau kita pandangan ada buat kata tanya apa? A. Nah, apa? D. Di mana? Adik Simba di mana? Kemudian K-nya kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, nanti kalau membuat pertanyaan, nanti persiapan kalau kamu wawancara seseorang bisa membuat daftar pertanyaannya seperti itu. Membuat kalimat tanya dengan memakai kata tanya itu. Ada bilang adik Simba tadi apa, di mana, dan seterusnya itu. Nah, itu nanti kamu pakai. Aku kasih contoh satu, misalnya tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kamu wawancara dengan tetanggamu misalnya. Berapa hewan peliharaan Bapak? Misalnya tadi tambah lagi ada berapa? Atau mungkin ada yang pelihara kucing. Siapa nama kucingnya Bapak? Misalnya. Atau mungkin tentang tanaman. Apa yang Bapak tanam? Misalnya. Kemudian kamu buat semacam daftar pertanyaan nanti kalau kamu akan wawancara. Jadi daftar pertanyaan dibuat dulu dengan menggunakan kata tanya tadi baik-baik sehingga sebelum kamu wawancara daftar pertanyaan sudah siap. Nah, itu kamu kerjakan di buku halaman 25. Di buku halaman 25 kalau sini ada halaman 25. Nanti kamu buat pertanyaan. Buat daftar pertanyaan tentang